Shalom Elohim Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus berkati kebenaran yang kami baca. Buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Firman Tuhan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kerendahan hati. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kerendahan hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu ditanamkan dalam hati dan pikiran kita betapa bencinya Allah terhadap kesombongan. Kesombongan menyebabkan Allah berpaling dari doa kita serta menahan kehadiran dan kasih karunia-Nya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, meninggikan diri di dalam pikiran sendiri atau mencari kehormatan dan penghargaan dari orang lain untuk memuaskan kesombongan kita berarti menutup pintu terhadap pertolongan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi bagi mereka yang dengan rendah hati menyerah kepadanya dan menghampirinya, Allah memberikan kasih karunia, kemurahan, dan pertolongannya di dalam setiap situasi kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kita dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kesombongan seseorang segera terbaca ketika dia mengalami krisis, seperti kisah Saul yang dihadang oleh orang Filistin. Ketika ia menjadi sangat
cemas karena serangan orang Filistin sudah semakin dekat dan Nabi Samuel tidak kunjung datang. Saul memutuskan untuk mempersembahkan kurban bakaran sendiri. Dia memakai hikmatnya sendiri dalam menghadapi krisis, dan kasih karunia Tuhan tidak turun atas hidupnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Daud melewati pengalaman yang sama dengan Saul, di mana mereka mendapati seluruh perkemahan telah dijarah habis dan anak istri mereka diculik. Rakyat marah dan berniat melempari Daud dengan batu. Di tengah krisis seperti itu, Daud memilih untuk berkonsultasi dan menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Hasilnya, Daud merebut kembali semua yang telah diambil oleh musuhnya. Kita bisa membacanya dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa mengalami kemenangan seperti yang Daud alami. Kemenangan tidaklah sejauh dari apa yang kita pikirkan, asal kita dengan hati-hati mengevaluasi hati kita. Kita hanya perlu sabar, menunggu Tuhan untuk memakai caranya dalam mengatasi krisis kita hari ini. Oleh sebab itu, percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat, Tuhan menginginkan supaya kita hidup dalam kerendahan hati. Kasih karunia Tuhan hanya tersedia bagi orang yang rendah hati. Sementara itu, orang yang sombong akan menjadi musuh bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati seisi rumah kami, memberkati orang tua kami. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan rumah tangga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.